Jadi ini sebenarnya adalah satu keberuntungan kepada orang-orang Indonesia, kepada rakyat Indonesia sendiri mempunyai presiden yang ingin membangkitkan darjat Indonesia itu sendiri, guys. Assalamualaikum, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Buat kalian yang baru, selamat datang saya ucapkan. Saya BDT berasal dari Borneo, Sabah, akan menemani kalian semua di dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Bagi-Bagi. Judul daripada video yang akan saya buat reactions pula adalah Hebatnya Kebijaksanaan Pajak Ekspor Jokowi Membuat Negara Barat Krisis Energi. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reactions. Moga-moga kalian semua yang sedang nonton ini berada dalam keadaan sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit atau orang di sekeliling kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesehatan, dikurniakan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berbasa-basi lagi good people, mari kita nonton seperti apa isi kandungan daripada video ini. 1, 2, let's go. Gawat, gara-gara kebijakan ekspor Jokowi, hubungan Amerika dan Uni Eropa hancur. My conversations with world leaders, and I've spoken to over 38, 40 of them now. I've made it known. Joe That Biden. America's back. And you know what they say? The comment I hear most of all from them? So they say, we see America's back, but for how long? No. And then we aren't going to go it alone. We're going to do it by leading with our allies. Bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita Bapak Presiden Jokowi. menghilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO. Nah, ini Bapak Presiden Jokowi ini. Nah, ini guys, link asli saya letak di description box di Halo bawah guys. sahabat Bagi-Bagi, Nanti kita dukung hancurnya bareng hubungan channel yang Amerika saya dan react Uni ini. Eropa adalah karma yang telah datang dari Indonesia. Pasalnya negara tersebut telah berbuat kelicikan demi kalahkan Indonesia. Krisis energi terjadi di mana-mana, semua gara-gara kebijakan Indonesia melarang ekspor dan naikkan pajak sampai berkali-kali lipat. Oh, Kali ini terjadi seperti zaman Presiden Soekarno, Indonesia berada di puncak piramida kedudukan dunia. Kali ini semua negara tunduk pada kebijakan Indonesia. Dan akibat kebijakan Indonesia ini, membuat negara barat mulai bertengkar dan berebut energi. Amerika dan Uni Eropa contohnya, kedua negara tersebut akan cerai dan memutuskan hubungan. begaduh guys. Sahabat Bagi-Bagi, Karena hubungan energi. antara Amerika Serikat dan Uni Eropa renggang akibat sikap salah satu kubu yang dianggap oportunis. Isu ini muncul bersamaan dengan kisruh kekalahan Indonesia dalam sidang WTO. WTO. Sepertinya Amerika Serikat akan membelok ke Indonesia dan akan memutuskan hubungan dengan Uni Eropa. Isu ini telah diberitakan banyak media asing. Kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi usai kalah dalam sidang WTO, membuat negara barat kelimpangan dan mulai terpecah belah. Putusnya hubungan Uni Eropa dan Amerika akan menjadi angin segar bagi Indonesia. Peluang untuk Pasalnya Indonesia untuk guys. menjadi negara maju, Indonesia butuh salah satu kubu tersebut runtuh. Hal tersebut juga diungkapkan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Menurutnya, perkawinan antara Amerika dan Uni Eropa kemungkinan besar akan berakhir dengan perceraian. Menyusul kecurangan ekonomi yang jelas oleh laki-laki alfa, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Pernyataan tersebut dibuat di tengah sejumlah laporan, menurut media Rusia, yang menyatakan negara-negara Uni Eropa marah atas apa yang mereka lihat sebagai oportunisme Amerika di tengah krisis nikel yang disebabkan oleh Indonesia. Oke. Kehancuran kedua belah pihak sebentar lagi akan terjadi, saatnya Indonesia bangkit dari keterpurukan dan bisa menggantikan negara tersebut. Sahabat Bagi-Bagi, ternyata Amerika Serikat tidak mau membagikan keuntungan pendapatan ekonominya kepada Uni Eropa. Dia mau monopoli. Dan Amerika mencuri simpanan terakhir dari Uni Eropa dan mengantongi uang tanpa keraguan. Akibat kebijakan ekspor yang dilakukan Indonesia, Presiden Jokowi. sepertinya negara Uni Eropa mulai terpecah belah. Kebijakan yang diambil oleh Presiden kita, Joko Widodo, membuat seisi dunia gempar dan kagum akan keberaniannya. Sahabat Bagi-Bagi, Amerika disebut telah menarik bisnis dalam negerinya dan mewajibkan warganya membeli produk dalam negerinya.
Produk turunan dalam negerinya yang terbuat dari nikel, telah habis karena kebijakan Indonesia yang dinilai sepihak. Sementara itu, pasar barang-barang Eropa menyusut, sebagian karena keputusannya untuk melawan Indonesia di WTO. Selain itu, Amerika juga Apa telah nih memihak WTO Indonesia nih, guys? dan mengambil keuntungan Ada yang dari tahu, krisis guys? negara Silakan Uni komen, Eropa. guys, kalau ada yang tahu. Menurut Uni Eropa, Amerika WTO. terlalu oportunisme terhadap kepentingan ekonomi. Oportunisme adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya. Demi diri sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu. Para pejabat di Uni Eropa juga menyoroti Undang-Undang Pengurangan Inflasi Indonesia dan dampaknya pada insentif keuangan bagi pelaku bisnis yang ramah lingkungan, yang mencoba bersaing dengan perusahaan-perusahaan asal Eropa. Uni Eropa sedang menghadapi kesulitan mengatasi naiknya harga energi di dalam negeri, yang mencapai rekor tertinggi. Sahabat bagi-bagi, saat Uni Eropa sedang kesusahan, Presiden Jokowi justru tantang balik Uni Eropa di sidang WTO. Nah, ditantang Presiden kembali, guys. Joko Widodo mengatakan, kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan, meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel yang diajukan oleh Uni Eropa. Oh, ini mau keren. Keberanian Indonesia menghilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang akan terus dilanjutkan Walaupun meskipun kalah di tetap WTO. dirilisasi. Jokowi mengatakan, Oke. Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun. Ya, betul. Indonesia sudah terlalu lama dijajah oleh bangsa Eropa. Lalu apa hari ini kita akan biarkan mereka kembali menjajah dan merampok kekayaan alam kita lagi? Jawabannya tentu tidak. Kita akan lawan sampai manapun, selama saya menjadi Presiden Indonesia, selama itu pula para penjajah itu tak akan bisa menyentuh kekayaan alam Indonesia. Jokowi pun ingin Indonesia menjadi salah satu dari 5 besar, negara dengan ekonomi terkuat pada 2045. Amin. Kita ingin negara kita di 2045, menjadi 5 besar ekonomi terkuat di dunia. Moga-moga Kalau kita konsisten bekerja keras, terrealisasi, kalau kita berani guys. memutuskan, dan tidak takut terhadap negara manapun ucapnya. Sahabat bagi-bagi, keberanian Jokowi ini, mengingatkan kembali momen di mana Presiden Soekarno dengan lantang menentang negara-negara barat di PBB. Di mana saat itu, Presiden Soekarno dengan berani keluar dari PBB lantaran banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh barat. Hari ini Presiden Jokowi telah membuktikan kembali keberanian bangsa keren, Indonesia. Presiden Jokowi. Indonesia Berani. kini bukan lagi negara lemah dan penakut seperti di era presiden sebelumnya. Hari ini Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima, ujar Presiden Jokowi. Sebelumnya pemerintah menyetop ekspor nikel, Jokowi mengklaim kebijakan itu mampu meningkatkan nilai ekspor nikel dari 15 triliun rupiah menjadi 300 triliun. Oh, yuk. Meski demikian, Dari- Indonesia harus gila. menghadapi gugatan di Berapa kali Organisasi lipat tuh? Perdagangan Dunia WTO. Uni Eropa melayangkan gugatan atas kebijakan Jokowi menyetop ekspor bahan mentah tersebut. WTO belakangan memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan tersebut, dan kabarnya telah disogok oleh Uni Eropa agar menang. Oh, Sahabat begitu bagi-bagi, beritanya. bagaimana menurut kalian? Apakah runtuhnya hubungan Uni Eropa dan Amerika akan membuat Indonesia menemukan jalan? Mari dukung terus keberanian Indonesia di kancah internasional. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurra! Hurra. Amin. Oke, guys. Baiklah guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Jadi di dalam video ini apa yang saya lihat adalah keberanian Bapak Presiden Jokowi begitu lantang menyuarakan. Walaupun Indonesia kalah, tetapi Bapak Presiden Jokowi tetap lantang menyuarakan bahwa harus direalisasikan. Sebenarnya guys, Indonesia ini memiliki banyak kelebihan guys. Salah satu kelebihan yang paling nyata adalah sumber bahan mentah. Indonesia adalah negara paling kaya dengan bahan mentah. Jadi di sini walaupun terjadi kekalahan pada Indonesia di sidang WTO itu, tetapi saya rasa itu membuka peluang negara-negara untuk bekerja sama dengan Indonesia gitu. Kalau menurut pandangan saya, untuk mendapat seorang presiden yang begini berpanjangan jauh nih kan, yang tidak mau dijajah oleh negara-negara lain lagi, memang sangat luar biasa guys. Jadi ini sebenarnya adalah satu keberuntungan kepada orang-orang Indonesia, kepada rakyat Indonesia sendiri mempunyai presiden yang ingin membangkitkan darjat Indonesia itu sendiri guys. Nah, gimana kalau pendapat kalian guys?
Silakan komen di ruangan komen di bawah. Mohon maaf kalau ada salah kata saya ataupun ada kata-kata yang kalian tidak senang, saya mohon maaf guys ya. Jadi sampai di sini saja. Ini adalah sebuah video yang keren. Moga-moga memberi info kepada kita semua, terutama kalian yang sedang nonton. Moga-moga mendapat info daripada video ini. Jangan lupa juga untuk dukung channel yang saya react. Ini link asli akan saya letak di description box di bawah guys, oke? Sampai di sini saja. Salam santun, salam damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara.